Siap, Cek. Ya. Halo kakak. Nah, halo juga kakak. Apa kabar? Baik. Iya, lagi ngapain kakak? Lagi duduk-duduk sama kakak. Sama, saya lagi duduk-duduk juga nih kak. Tapi saya nggak tanya Iya, loh kakak. iya saya cuma ngasih informasi kak, walaupun nggak ditanya kak. Tapi saya nggak mau tahu juga kakak. Ya udahlah kalau kakak nggak mau tahu, ngapain kakak ini masuk ke sini juga? Berarti kakak kan mau Tapi tahu. kan Anda yang undang. Ya kakak kan mau masuk ke sini. Sombong banget sih kak. Tidak, saya cuma penasaran aja. Kak penasaran itu artinya mau tahu, kakak nggak konsisten dengan omongannya. Udah, aku nggak mau ngomong Katanya sama gini Anda, aku loh. mute Anda. Ya kalau nggak mau ngomong sama saya ngapain diterima juga di sini, Oke, aneh. teman-teman. Kita lanjut ya. Biar aja sebelah itu dia ngomong sendiri. Lucu banget kakak ini ya teman-teman ya. Karena dia lagi Saya nggak mau baperan tahu sebelah kamu. orangnya. Enggak, saya nggak baperan. Saya mah nggak pernah bawa perasaan sama perempuan. Ngapain punya perasaan sama perempuan kak? Sama laki baru boleh. Kakak GR banget sih dibaperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dengan ini saya mau bertarung dan berhadapan dengan kalian, walau apapun yang harus saya hadapi, untuk menyerang orang-orang yang sengaja menyebarkan kebodohan di alam semesta ini. Karena itu hak saya sebagai manusia yang hidup, yang kehidupan saya ini dikasih gratis oleh Allah, tentu untuk menyelamatkan alam semesta ini dari kebodohan, ya, dari kesesatan. Tapi Islam ajarkan untuk tidak memaksakan apa yang kami maksud sebagai hal yang benar. Kebenaran dalam perspektif Islam bukanlah kebenaran yang harus dipaksakan, karena bagaimanapun juga kebenaran itu tidak akan pernah bisa dihentikan gemilangnya kebenaran itu, dan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Seperti contoh, banyaknya orang-orang yang orientalis, pembenci Islam, menyebarkan isu Islamfobia di Eropa, di Amerika, di Inggris, tapi kebencian yang kalian tanamkan, yang kalian sebarkan itu dibantah sendiri oleh kalian sendiri. Dengan cara apa? Ada uji seperti perempuan yang mencoba untuk meminta susu
33 gereja menolak dan ternyata satu masjid menerimanya. Artinya apa yang kalian citrakan terhadap agama Islam itu dibantah oleh realitas dan dibantah oleh kalian sendiri. Jadi kami sebenarnya umat Islam itu tidak diberikan oleh Allah tanggung jawab yang merusak diri kami sendiri. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat ke 286, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak diperintahkan untuk lelah, kami tidak diperintahkan untuk capek, kami hanya diperintahkan untuk sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh itu sebenarnya kalau kami jalankan dengan bagaimana Allah perintahkan. Perintah Allah sholat itu tidak sampai 24 jam. Sholat itu hanya 5 waktu. Berhaji pun tidak setiap tahun kami diperintahkan. Bersedekah pun tidak diperintahkan. Ambillah seluruh hartamu, lalu kemudian bagilah kepada orang miskin. Allah tidak pernah bilang kepada kami jual seluruh hartamu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan kepada sahabatnya, kalau kalian mau bersedekah, kalian hanya punya satu kurma, maka sedekahlah untuk diri kalian sendiri. Maka sebenarnya Islam itu mengajarkan kepada kami untuk menguntungkan diri sendiri, bukan untuk merugikan diri sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang Islam, nggak perlu kita capek-capek dan lelah sampai sakit jiwa untuk menghadapi orang-orang Kristen, karena bagaimanapun juga mereka kan seperti itu. Saya sendiri sangat terbantu dengan kehadiran Edi saat sekarang ini. Saya ingin menyelamatkan saudara-saudara Kristen dari kesalahan berpikir yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Edis datang membantu dengan mengangkat tema dan menunjukkan bahwa Yesus punya Tuhan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sebuah sebuah jalan cara dari Allah menunjukkan bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Dan apa yang kita lakukan sebagai para jihadis ini juga ndak sampai merusak diri kita sendiri. Makanya ketika Islam sendiri, Rasulullah SAW ketika beliau diboikot di Mekah itu, maka yang beliau lakukan bukan bertahan di negeri Mekah, tapi beliau hijrah ke Madinah, menyelamatkan diri beliau. Artinya umat Islam itu tidak diperintahkan untuk bodoh, tapi umat Islam itu diperintahkan untuk berpikir dan juga menyelamatkan diri sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau berapologet juga tetap hati-hati terkait tentang diksi dan komentar kalian. Jangan sampai hawa nafsu menguasai kalian sehingga pada akhirnya kalian menghujat agama Kristen lalu berakhir di penjara dan kemudian menyusahkan banyak orang, ya. Seperti itu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarah. Jadi ini pembelajaran bagi kita bersama nih. Jangan sampai nanti alasan jihad kalian lalu merepotkan umat. Ketika kalian konon katanya kalian klaim bahwa kalian berjihad, pada dasarnya ternyata kalian kebablasan atau terjadi kesalahan yang kalian lakukan sendiri, lalu kemudian kalian membebankan kesalahan itu terhadap umat. Takutlah di yaumil hisab, ya. Di yaumil hisab nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban apapun yang kita lakukan. Maka saya bertanggung jawab terhadap diksi dan narasi saya. Seandainya pun saya salah dalam menyampaikan, maka itu terpulang ke saya pribadi. Tidak ada yang salah kecuali saya sendiri, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, kita mulai membahas kajian materi Kristologi kali ini. Nah, kajian Kristologi, teman-teman tahu istilah Kristolog. Kristolog itu adalah orang-orang, ya, orang. Kalau Kristologi adalah ilmu. Kalau Kristolog adalah orang yang menggeluti ilmu tersebut. Seperti teologi adalah ilmu tentang ketuhanan. Teolog adalah orang yang menggeluti ilmu tentang ketuhanan. Itu beda. Maka kami para Kristolog ini adalah orang-orang yang menggeluti ilmu tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus, dan yang berkaitan dengan Yesus atau Nabi Isa. Karena kata Kristus ini adalah kata terjemahan dari bahasa Yunani dari bahasa Ibrani Mesiah, ya. Kata Mesiah artinya adalah Kristus dalam bahasa Yunani. Artinya dalam makna bahasa Indonesianya yang diurapi. Kata urapi ini bermakna asal katanya dari bahasa Jawa, ya, yaitu diusap dengan minyak. Nah, makanya kata masaha itu artinya adalah juga dari kata mengusap. Nah, para ulama menjelaskan kenapa Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu digelari sebagai Al-Masih, karena beliau memiliki mukjizat dengan cara mengusap. Makanya beliau digelari sebagai Al-Masih putra Maryam. Dan gelar-gelar para rasul itu memang datang dari Allah, seperti Nabi Muhammad SAW digelari sebagai rahmatan lil alamin, dan Nabi Musa kemudian kalimatullah, ya, kemudian Nabi Ibrahim khalilullah. Maka itu adalah hak prerogatif Allah untuk memberikan
apa ya namanya, memberikan gelar kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dan kita tahu gelar-gelar dari Allah itu adalah gelar-gelar baik, gelar-gelar yang indah ya, sesuai dengan esensinya. Ketika Nabi Ibrahim dikatakan kekasih Allah, ya memang begitu, seperti itu. Maaf Uni, jangan cepat kali ngomongnya. Oke, saya coba untuk pelan-pelan. Apa perlu saya slow motion ya? Ya, mungkin saya pelan-pelan. Saya terbiasa ngomong cepet mungkin ya. Oke lah, saya coba untuk bicara agak sedikit slow motion gini. Jadi teman-teman itu harus paham bahwa Islam itu secara esensi, diksi yang diucapkan itu sesuai dengan esensinya. Contoh, kalau Allah bilang bahwa seluruh nabi itu Islam, maka secara esensi para nabi itu Islam. Karena kata Islam sendiri itu berasal dari kata salim, salam, dan aslam. Salim artinya suci, salam artinya selamat, damai, dan aslam artinya tunduk dan patuh. Maka para nabi itu adalah orang-orang yang aslam, salim, dan damai. Nah, kemudian begitu juga kalau dikatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, itu juga sesuai dengan esensinya. Hanya Islamlah agama satu-satunya yang apabila diterapkan oleh penganutnya, maka akan menimbulkan keuntungan bagi penganutnya dan juga orang lain. Contoh penerapan Islam terhadap agama lain yaitu tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, yaitu la ikraha fiddin. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ketika perintah untuk bersikap adil kepada kaum kafir, itu juga menguntungkan mereka. Dan salah satu implementasi ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah yang menguntungkan kaum kafir adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, begitu juga perjanjian yang dibuat oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Bagaimana kemudian mereka menjadi aman dan damai di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan kepemimpinan Umar Ibn Khattab. Inilah Islam, teman-teman. Apabila ajaran ini diterapkan, akan menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang lain. Seperti ajaran kita bahas contoh berpoligami, teman-teman. Berpoligami itu kalau kita bahas, mungkin orang akan bilang istri pertama akan dirugikan. Tapi ayolah kita berpikir, ya, kita berpikir secara rasional. Perempuan pada fase menopause, pada fase sudah mulai masuk ke usia 50-40, maka perempuan-perempuan secara fisik akan mengalami gairah yang kurang untuk menjalani kehidupan normal bersuami istri. Maka ketika suami yang semakin menjadi di usianya mungkin naik, sebenarnya poligami salah satu solusi. Hanya saja banyak orang-orang yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jahat, karena berbagi suami itu sesuatu yang sangat perih dan menyakitkan. Padahal mereka yang mengatakan bahwa poligami itu jahat dan menyakitkan, tanpa sadar mereka tidak bisa menghindari dirinya diselingkuhi oleh suaminya. Karena naluri manusia itu ya cenderung Allah sudah tetapkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu salah satu contoh. Begitu juga dengan membuat hak warisan. Di dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk membuat surat waris. Itu menguntungkan orang-orang yang hidup karena orang tuanya biar tidak mereka bertengkar. Ya, maka orang tuanya diwajibkan untuk diperintahkan untuk meluruskan untuk membuat waris seperti itu ya. Surat warisan, adil dalam membuat surat warisan. Jadi setiap perintah-perintah krusial di dalam Al-Quran itu selalu berimplikasi positif terhadap penganut agama Islam sendiri dan orang yang tidak menganut agama Islam. Tetapi coba sekarang perhatikan bagaimana kemudian negara-negara Islam, ya, negara-negara Islam yang kita lihat justru terkadang mereka sendiri yang tidak mengerti bagaimana Islam itu harus dijalankan. Karena dalam otak mereka berpikir bahwa setiap orang itu boleh berpoligami, padahal poligami itu dikhususkan bagi mereka-mereka yang memang sanggup secara finansial dan juga fisik. Kalau kalian untuk hidup kalian sendiri kalian tidak sanggup handle, lalu kalian mau poligami, kalian nggak tahu diri. Ya, kalian nggak tahu diri. Ketika kalian belum tentu mampu untuk menghidupi satu istri, lalu kalian poligami, itu kalian nggak tahu diri. Maka yang tahu kapasitas kalian ya kalian sendiri. Tapi kalau kalian sanggup, kalian berjanji kepada Allah untuk menghidupi dua orang, itu urusan kalian. Terlepas nanti kalian gagal di situ, itu kembali kepada kalian. Lagi pula pernikahan itu kan ijab dan qabul, suka dan tidak suka. Kalau ada orang tidak mau dipoligami, ya jangan nikah. Kan seperti itu. Kalian tidak mau dipoligami, ya sudah, jangan kalian pilih menikah dengan laki-laki yang akan poligami. Karena
Kenapa menikah itu ijab dan kabul? Kenapa jual beli itu ijab dan kabul? Karena di situ dituntut suka dan tidak suka. Jangan kalian ketika kalian bilang suka, mau terima, tiba-tiba kemudian kalian batalkan gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi inilah hak yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk tidak menyakiti diri kita. Loh kalau kalian misalkannya, oh menurut saya poligami itu menyakitkan, ya udah lu nggak usah poligami. Kan begitu. Tapi lu jangan melarang orang lain yang mau dipoligami. Para istri Nabi juga dipoligami, mereka nggak masalah. Kenapa kalian yang mengharamkan hukum poligami? Inilah cara berpikir kalian yang salah kaprah. Sementara mari kita perbandingkan di dalam iman Kristen. Kenapa kita bahas poligami? Karena Edis bilang boleh poligami ya. Edis bilang boleh poligami. Kita bahas di sini ya. Edis bilang boleh poligami. Ya. Oten boleh poligami. Nah ya, jadi kita bahas ini. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan dari Edis, teman-teman. Mungkin saya putarkan dulu videonya. Kalau Edis mengatakan orang Kristen itu boleh poligami, ya, dan tidak dilarang poligami. Nah itu kenapa saya bahas sekarang tentang poligami. Nah poligami salah satu hukum yang menjadi solusi bagi kehidupan sosial manusia dan tidak diwajibkan dan juga tidak dianjurkan tetapi dibolehkan. Oke, kita dengarkan bolehnya poligami menurut Edis. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan. Gitu teman-teman ya. Jadi terkadang kita tuh lucu dengan orang-orang Kristen gitu loh. Mereka mengatakan Kristen melarang poligami. Kita tuntut ayatnya, mereka tidak mampu buktikan. Tapi ketika keimanan dari mereka mengatakan bahwa istri yang sudah menikah, apapun yang terjadi tidak boleh minta cerai, mereka tidak bisa bedakan cerai dengan poligami. Pada poligami itu bukan bercerai. Mereka bawa ayat satu daging segala macam yang mereka bawa. Konteks ayat itu tentang tidak bolehnya bercerai. Barang siapa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan. Itu tidak ada kaitannya dengan poligami gitu loh. Nah, jadi poligami sendiri itu adalah menikah lebih dari satu istri. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada kalian yang mengatakan bahwa poligami ini Kristen ya, poligami itu tidak boleh dalam Kristen. Pertanyaannya dasar pernyataan tidak boleh ini tuh dari mana gitu. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan dalilnya, ya sudah, berarti kalian itu mengada-ada, membawa ajaran sendiri mengatasnamakan Yesus begitu. Nah, jadi ini menarik. Ketika Yesus mengajar Edis mengatakan bahwa Kristen itu boleh poligami. Nah, bagaimanakah pendapat pengikut-pengikut Edis kira-kira menurut teman-teman semua? Ya kita nggak tahu ya. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible. Gitu. Ya, ini saya jawab ya. Oh gitu, ya udah, semoga nanti kamu dipoligami sama suamimu. Insya Allah, kenapa tidak? Kalau memang saya memiliki suami yang mampu berpoligami, saya akan carikan istri buat dia. Kenapa masalahnya? Ini masalah rumah tangga, bro. Ya, jadi kalau masalah rumah tangga itu, ya, kebutuhan poligami itu harus jelas dulu untuk apa. Poligami itu seperti obat. Lu kalau nggak sakit kepala, lu ngapain minum obat? Jadi kalau rumah tangga kami baik-baik aja, ngapain poligami coba? Kalau saya masih bisa melayani dengan baik, ya kalau dia nggak mau poligami, masa saya suruh dia poligami? Misalnya saya punya suami, ya suami saya cukup dengan saya sendiri, terus saya harus suruh dia poligami? Nggak ada juga begitu perintahnya. Poligami itu solusi. Ketika saya tak lagi mampu misalkannya melayani suami saya, lalu kemudian dia minta izin poligami, saya lihat dia tidak mampu poligami, uang
gajinya sendiri kecil misalkannya. Saya aja kadang-kadang terkatung-katung uang belanjanya, kadang nggak dia kasih. Terus tiba-tiba dia mau izin poligami. Ya saya akan izinkan menikah dengan orang lain, tapi mungkin saya ya tinggalkan saya. Itu pilihan saya, boleh di Islam begitu. Karena kami tidak diajarkan botol sama Islam itu. Kami tidak diajarkan untuk menyiksa diri dalam Islam. Tidak ada istilahnya itu suamimu itu misalkannya berselingkuh, kau harus bertahan dengan dia, pikula salib. Tidak ada begitu. Itu ajaran yang merugikan orang lain namanya. Ya, di dalam Islam itu ketika misalkannya suami saya, dia tanggung jawabnya memberi nafkah saya. Kalau nafkah saya terpenuhi dan dia menikahi orang lain dan sama-sama memenuhi nafkah kami, kenapa tidak? Emang kalian pikir di otak saya ini, di otak kami perempuan muslim ini, sorry ya, apakah harus ngewong terus tiap malam gitu? Mungkin karena di otak kalian adalah kalian pengen sekali setiap malam itu kalian tidur bareng dengan suami-suami kalian. Pokoknya nggak boleh gitu, suami kalian pokoknya sama kalian aja. Karena otak kalian terlalu kotor. Bagi kami umat Islam, apalagi perempuan-perempuan yang mau dipoligami, itu adalah perempuan-perempuan yang dia tidak lagi memikirkan dunia ini, ya. Bagi dia Allah adalah satu-satunya yang akan menjadi kenikmatan yang harus ditemui nanti. Bagi dia ini dunia ini bukan dimiliki. Karena apa? Manusia, saya sebagai wanita, usia bertambah, itu berusaha untuk melepaskan satu-satu ikatan dunia ini. Kenapa? Kita akan berpulang. Kami ini akan berpulang kami akan kembali kepada Allah. Mau tidak mau kita akan meninggalkan anak kita. Pasti suami kita kalau tidak meninggalkan kita, kita yang akan tinggalkan. Kalau tidak berpisah hidup, kalau tidak berpisah mati. Itu kepastian. Nggak ada ceritanya suami istri itu dari menikah nggak pisah-pisah. Nggak ada cerita, bakalan berpisah karena nanti akan meninggal, akan ditinggalkan itu semua. Nah, setidaknya ketika ada perempuan muslimah, ketika suaminya sudah cukup mampu dan mapan, lalu dia mengizinkan suaminya poligami, setidaknya dia belajar melepaskan dulu apa yang harus dilepaskan di dunia ini, sehingga nanti ketika dia wafat menuju kepada kematian, dia tidak lagi berat dan beban meninggalkan dunia ini, karena dia menyongsong sesuatu yang lebih baik daripada dunia ini. Itu umat Islam, wanita-wanita Islam itu seperti itu. Memang sulit sekali. Tidak ada perempuan yang mau dipoligami, betul. Tapi perempuan yang seperti apa? Tidak ada perempuan yang mau dipoligami itu perempuannya seperti apa? Karena apa? Istri-istri Rasulullah memang bukan perempuan. Istri-istri Rasulullah itu perempuan. Ada yang bilang perempuan ada yang mau dipoligami. Ya kalian yang nggak mau dipoligami. Orang lain belum tentu. Ada orang lain yang mau dipoligami kok. Dan ada contoh-contohnya. Contoh kasusnya ada kok. Jadi Edis mengatakan bahwa umat Kristen itu tidak dilarang poligami, alias boleh poligami. Dan bertentangan dengan doktrin kekristenan mainstream dan dari arus utama baik Katolik atau Protestan, mereka mengatakan bahwa Kristen tidak diizinkan poligami. Walaupun ketika kita tanya mana dalil pelarangannya dan mana dalil secara eksplisit Yesus mengatakan tidak boleh poligami, itu tidak ada sampai sekarang ini ditemukan ayatnya. Yang ada kita akan menemukan banyak sekali ayat, ya, banyak sekali ayat di mana ayat tersebut membuktikan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama tidak masalah ketika para hamba-hambanya yang dicintainya seperti para nabi itu berpoligami. Tidak ada masalah di situ, ya. Seperti Abraham poligami, Yakub menikahi 4 istri, kemudian begitu juga dengan Daud dan juga Salomon menikahi banyak istri, tidak masalah, begitu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi kita sampaikan bahwa apa yang diajarkan oleh saudara-saudara kita Kristen itu hak mereka, ya. Itu doktrin mereka. Lagi-lagi kalau secara ilmiah kita bertanya dasarnya apa, sungguh sulit untuk menjawab hal itu karena memang tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah doktrin semata, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya apakah di Kristen itu diizinkan poligami, maka Edi sudah menjawabnya bahwa di Kristen itu boleh poligami. Mungkin saya ulangkan sekali lagi ya, mungkin dianggap ini tidak baik, tidak benar ya, silahkan kalian cross check sendiri dan tanya sama Edis aja ya. Kita ulangi lagi. Itu suka sekali.
Ya ini, jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali Gitu ya. Gitu ya teman-teman Kristen ya. Kalau ada teman-teman Kristen yang menonton di sini, jangan sakit hati sama Edis. Bagaimanapun juga Edis itu diurapi oleh Roh Kudus ya. Apa yang disampaikan itu adalah hasil pembelajarannya selama beratus-ratus tahun ya. Dan dia adalah representasi kekristenan karena hanya dia yang mampu menjelaskan kekristenan menurut sebagian orang Kristen. Jadi jangan marah sama Edis ya. Tetap kalian harus semangat untuk mengikuti Edis karena apa yang disampaikan Edis itu adalah sesuatu yang betul-betul jelas karena ada dalilnya. Dan memang tidak ada dalil bantahan dari apa yang disampaikan oleh Edis ya. Seperti itu ya buat teman-temanku yang Kristen. Nah, terkait tentang ajarannya umat Kristen teman-teman, itu adalah ajaran yang dari hasil pemikiran manusia, dari interpretasi mereka terhadap kutipan-kutipan ayat yang mereka baca di dalam kitab yang mereka anggap suci. Ya, contohnya ketika mereka mengatakan kami tidak boleh poligami, di mana dalilnya? Ya, orang laki-laki dan perempuan akan meninggalkan rumahnya dan bersatu. Lalu kemudian tidak ada yang boleh memisahkan. Allah telah menyatukan dan tidak. Itu tidak ada kaitannya sebenarnya secara makna itu tidak ada kaitannya karena ayat itu bukan berbicara tentang poligami, melainkan berbicara tentang tidak bolehnya perceraian. Seperti itu. Bahkan di situ tidak boleh orang menceraikan orang lain, tuh tidak boleh menceraikan orang lagi. Orang misalnya suami istri nih, kita tidak boleh menceraikan orang itu sebenarnya. Kalau kita baca ayat itu, cuman kan mereka kan punya interpretasi berbeda ya, karena mereka menganggap bahwa mereka tuh punya roh Tuhan dalam dirinya, jadi pemahaman mereka itu datang dari Tuhan. Ya lagi-lagi itu adalah klaim sepihak atau klaim dari pribadi orang yang ya oke lah, debatable gitu ya. Terserah lah gitu ya, debatable gitu. Tapi kita sebagai umat Islam tentu bijak dalam memahami kitabnya mereka seperti itu. Ya. Jadi begitu ya. Apa sih teman-teman makna dari apa sih hikmah dari keberadaan Edis, viralnya Edis? Mungkin dulu teman-teman sakit hati waktu Edis pertama kali itu viral dengan diksi-diksi nyerang Islam, tapi ternyata alhamdulillahirobbilalamin Allah tunjukkan caranya melalui Edis. Justru kita melalui Edis justru kita terbantu umat Islam. Kenapa saya katakan terbantu? Karena ya tidak perlu kita turun tangan untuk menunjukkan dalil-dalil dan cara berpikir bahwa Yesus punya Tuhan, kemudian penyalipan karya iblis, ternyata poligami itu diizinkan di Kristen. Jadi kita ndak perlu lagi mensondingkan itu capek-capek karena sudah ada yang ngajarin itu di dalam Kristen sendiri, yaitu namanya adalah Edis Sikudis Tipi Kristos loh gitu ya kan, Edis Kristos. Jadi bersyukur gitu. Siapa nih ngundang gitu? Siapa nih ngundang saya ini? Aduh. Halo Mbak. Suaranya nggak kedengeran. Halo. Mbak itu kenapa kejepit Mbak? Celananya kejepit Mbak. Halo. Aduh, Mbak maaf ya Mbak, bokongnya meresahkan Mbak. Teman-teman saya takut nontonnya Mbak. Soalnya bokongnya meresahkan Mbak. Soalnya kejepit kelihatan banget gitu lekukan bokongnya gitu. Ya, jadi teman-teman saya takutnya birahi nanti Mbak ya. Apalagi mereka-mereka yang jauh dari istri Mbak. Kasihan Mbak mereka Mbak. Masa mereka nanti harus Mbak, yang enggak ya Mbak ya, jangan pancing ya, kasihan mereka. Bokongnya Mbak tuh kelihatan banget gitu loh, membentuk gitu, jadi kita takut gitu. Apalagi celananya sampai jenteng ke dalam gitu ya. Saya juga jadi insecure Mbak ngelihat bokong Mbak gitu, karena bokong saya nggak kayak gitu.
Jadinya jadi gimana gitu ya Mbak ya. Maaf ya Mbak ya, kita nggak bisa PK-PK ya. Saya terganggu dengan bentuk bokong Mbak itu. Bokongnya terlalu paripurna gitu Mbak ya, takut banget lihat bokong begitu Mbak ya. Takut banget ya mandang-mandang bokong seperti itu. Begitu ya teman-teman ya. Kita lagi nggak bahas perbokongannya guys. Nah serius saya takut banget gitu loh. Saya kalau lihat cewek-cewek yang bokong paripurna gitu terus dimentokin pakai celana toroknya tuh, saya insecure gitu loh. Ada rasa iri gimana gitu dalam hati. Bokong gua nggak kayak gitu kan. Gua tepos terus gue lihat bokong orang kayak gini, jadi gue takut nggak bersyukur sama Allah nanti gitu kan. Makanya gue nggak berani lama-lama lihat bokong paripurna begitu ya. Maaf ya buat kalian yang pemilik bokong yang paripurna, tolong jangan hadir ke ruangan Bunda Gembala ini ya, karena Bunda Gembala ini orangnya tuh gampang takut gak bersyukur nanti, karena bokong Bunda Gembala tidak separipurna itu ya. Begitu juga kalian yang punya toket-toket yang paripurna, tolong jangan hadir di tempat Bunda, karena nanti Bunda khawatir dengan diri Bunda sendiri ya, yang tidak bersyukur kepada Allah. Akhirnya Bunda iri dengan kalian ya, dan Bunda nanti tidak bersyukur kepada Allah, nanti Allah murka dan marah ya. Seperti itu ya. Jangan iri ya Uni. Iri mungkin tidak, lebihnya mungkin takutnya nanti takut kayak menyesali diri sendiri dan akhirnya tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah sudah berikan kesehatannya. Ya walaupun bokong dan toket kita tidak separipurna kakak tadi, ya setidaknya kita sudah ada gunanya tuh menyusui 2 anak gitu ya. Tempat duduk kita tuh pakai bokong kita yang tepos ini gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya, begitu ya. Seperti itu. Itulah godaan dunia. Iya, kalian merasa tergoda dengan bokong paripurna tadi. Nah, istighfar ya. Seperti itu ya, tolong istighfar. Karena apa? Karena dunia perbokongan ini memang banyak menjatuhkan kita ke dalam neraka jahanam ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang khilaf gara-gara perbokongan teman-teman ya. Ya, karena perbokongan ini sudah menjadi masalah sejak zaman Nabi Lut ya. Coba dulu gatal kepala saya ya. Pernah ngerasain kayak gini nggak guys? Dicolok kepalanya itu terus, pernah nggak? Coba dulu ya sebentar ya. Aduh, repot juga saya. Bentar ya teman-teman ya. Cuman ingin merasakan sensasinya gimana gitu. Wah, enak guys. Enak sih guys. Tapi kita nggak boleh sering loh guys. Jangan sering-sering merasakan kenikmatan teman-teman ya, karena dengan takutnya nanti ketika kalian sering-sering menikmati kenikmatan, nanti kalian lupa kesakitan. Pada akhirnya kalian nanti nggak tahu diri ya. Kalau yang kalian yang keseringan mengalami kesakitan, nanti nggak bersyukur kepada Allah. Kalau kalian yang sering menikmati kenikmatan, nanti kalian jadi nggak tahu diri. Makanya diseling-seling ya. Jangan pikul salib tiap hari ya. Masa pikul salib mulu ya? Kalau pikul salib mulu nanti malah kufur kepada Allah ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tidak nikmat ya nikmati aja gitu. Kalau ada yang nikmat-nikmat jangan terlalu menikmati gitu. Biasa aja hidup ini ya, biasa aja gitu ya. Karena hidung kalian itu biasa aja ya, biasa aja. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-share dong, makanya nggak naik-naik ya penonton kita ya, karena nggak ada yang nge-share dari tadi ya. Tolong di-share kuning-kuning begitu. Masa nonton nggak ada yang mau bantu share Bunda Gembala ya? Jarang-jarang Bunda Gembala ini tuh tampilannya tuh manis dan paripurna ya, manisnya. Di-share ulang dong ya. Tuh kan baru diomongin baru di-share ulang. Kalau nggak ada yang nge-share ulang. Sedih banget Bunda Gembala ini ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Bunda Gembala tuh yang nonton cuma 2 orang juga nggak masalah. Yang penting didengerin Bunda Gembala ya. Jangan kalian nonton cuma 2 orang, tahu-tahu yang nonton tuh tidur gitu. Capek cuap-cuap Bunda ini ya. Cuap-cuap juga sambil kuliah loh guys ya. Demi cuap-cuap ini harus kuliah dulu, nggak main-main ya guys. Begitu ya. Bantu supportnya, share back and tap guys ya. Terima kasih. Begitu dong ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini si Kudis TV nih mau nggak ya kira-kira dia PK sama saya ya? Karena saya lagi nanya ini boleh nggak nih poligami di dalam Kristen, gimana dong? Edis bilang poligami itu boleh di Kristen gitu ya. Ya, tapi kembali lagi ya, si Kudis TV ini sekarang tuh udah nggak mau menghadapi apologet Islam. Karena apa? Ya sudah ada uang 4 miliar teman-temannya, jadi rugi nanti ya. Kalau dulu kan dia butuh kita tuh, dia butuh kita
Nih, saya undang dia nggak mau, teman-teman, dia batalin. Kalau dulu dia pengen banget ngotot sama saya diskusi. Kenapa? Karena dia butuh saya dulu untuk pansos naik. Tapi sekarang penontonnya udah banyak ya, udah banyak yang dibodoh-bodohi sama dia. Kemudian dia tidak lagi mau diskusi dengan kita-kita. Kenapa? Ya buat apa lagi ya kan? Kan udah punya jemaat, udah punya pengikut. Ya tinggal dibotol-botolin aja pengikutnya kan gitu. Itu ya. Jadi si Kudus TV mengatakan bahwa poligami itu dibolehkan di Kristen, seperti itu. Ya. Oh ya teman-teman, terkait tentang bencana alam, saya sudah putuskan untuk stop karena ternyata undang-undang untuk minta donasi itu harus ada izin ya. Dan kita kan bukan lembaga, kita hanya program gitu ya. Uni usianya berapa ya kalau boleh tahu? 38 tahun. Kenapa bang? Kelihatan seperti usia 15 tahun ya, nggak mungkin banget. Tahu nggak kemarin itu waktu aku ketemu sama petinggi AWF Bapak Roshidi, profesor beliau. Pas aku duduk dekat dia, beliau bilang begini, saya pikir kamu ini adalah orang dewasa yang sudah dewasa, sudah berumur. Tiba-tiba ternyata kamu masih bocil. Lah, saya bilang, ini bukankah sebuah pujian buat saya gitu. Oh maksudnya mungkin gini kata Profesor Rusidi ya, lu kelihatan tua waktu di TikTok tapi pas ketemu aslinya lu kayak bocil gitu kali ya, maksudnya ya gitu kali ya, karena begitu kata beliau, masih muda Uni tapi wawasan dan ilmunya luar biasa. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, nggak gitu juga lah Pak ya. Dia bilang gitu, kamu kelihatannya tuh kayak ini katanya, kayak udah dewasa banget tapi pas ketemu kok kayak bocil. Dalam hati aku berkata, Masya Allah, ada juga yang memuji aku, ternyata aslinya aku tuh kayak masih anak bocil gitu ya, begitu. Kayak begitu, itu mah berlebihan. Begitu 17 tahun smile, nggak juga kali kayak gitu. Mana ada aku kayak gitu 17 tahun. Kelihatan lah aku nih udah mau lansia. Tahu lah aku nih. Gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh marah sama orang Kristen kalau mereka menghujat. Kenapa? Yang menghujat itu bukan mereka, karena yang menghujat itu adalah Tuhan yang ada dalam dirinya, teman-teman. Lah, kok gitu nih Rifa? Karena mereka itu adalah anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, disusupi. Artinya teman-teman Kristen ini adalah manusia-manusia yang kesurupan Tuhan ya. Orang-orang Kristen adalah manusia-manusia yang kesurupan Tuhan, yang dalam dirinya itu adalah Tuhan, bukan manusia, bukan roh manusia lagi. Karena mereka itu sudah mau diangkat jadi anak-anak Theos gitu. Jadi kalian jangan marah kalau mereka menghujat, karena itu bukan mereka, bukan keinginan daging mereka, tapi itu keinginan ilahi yang ada dalam diri mereka. Nih lihat nih Rifa MOW nih, ini YouTube aku di subscribe ya, di subscribe YouTube aku Rifa MOW ya. Ini namanya Uni Rifa. Ini baju dari Irma, terima kasih banyak Irma nih, Rifa MOW ya. Buat kalian pecinta-pecinta diskusi lintas agama Bunda Gembala ini, silahkan di subscribe YouTube Rifa MOW dan Mesia X Uni Rifa. Karena walaupun penontonnya cuma 92, Uni Rifa tidak akan berhenti live streaming. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk memperbanyak viewers, tapi untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang harus disampaikan setiap harinya. Salah satu pernyataan yang disampaikan adalah jangan marah ketika orang Kristen menghujat, karena itu bukan mereka yang menghujat, tapi Tuhan dalam dirinya. Karena ada lagunya, kalau Bunda Gembala kan ada setan dalam lubang hidungnya, tapi Bunda Gembala mampu tidak kesetanan. Tapi mereka ada Tuhan dalam dirinya, tapi mereka tidak mampu ketuhanan karena mereka tak mampu dihandle Tuhannya. Mereka lebih iblis daripada setan. Kenapa? Setan bisa kita kendalikan, oten nggak bisa dikendalikan Tuhan. Setan aja bisa dikendalikan hamba-hamba Allah seperti kita, tapi mereka tidak bisa dikendalikan sama Tuhannya. Buktinya mereka kesurupan kalau naik ke atas kita, komal kita, seperti itu ya. Bagus kan Bunda Gembala? Kita ulangi lagi ya teman-teman ya, pernyataan Cikudis TV bahwa Kristen itu boleh poligami. Saya akan mengulang ini mungkin ya beratus-ratus kali gitulah ya. Ada gimana gitu ya kalau kita dengarkan ini. Mari kita dengarkan kembali ya pernyataan si Cikudis TV bahwa Kristen itu boleh poligami. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Bang Adi, saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible. Gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu. Gitu. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayat poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi
orang-orang awam itu Gitu ya teman-teman ya. Agak gimana gitu. Kita turut berduka cita buat teman-teman Kristen, ternyata Edis bilang kalian boleh poligami ya. Selamat, tapi ya aneh kalian itu ya. Malah dikasih kenikmatan kalian tolak. Tapi giliran selingkuh ya, kumpul kebo, kalian paling banyak melakukan hal itu. Kalian maunya apa sih? Hah? Kalian maunya apa gitu? Ya. Lagi melebu. Jangankan poligami, oten menikahi hewan saja boleh. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Kita sebagai umat Islam, saya pribadi sangat prihatin dengan kondisi kejiwaan teman-teman kita Kristen yang naik ke komal-komal kita. Entah kenapa mereka tanpa sadar menunjukkan bahwa mereka itu sedang kesurupan setan, bukan kesurupan Tuhan. Kalau mereka memang kesurupan Tuhan, seharusnya mereka bijaksana, kalem, lembut seperti saya. Tapi ketika mereka bertemu dengan saya, entah kenapa roh yang di dalam dirinya itu kejang-kejang semua. Apakah saya ini memancing kemarahan roh yang dalam dirinya? Saya sampai detik ini masih belum mengetahuinya. Oleh karena itu teman-temanku, ya marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Salah teman-teman. Maksud saya adalah, oleh karena itu teman-temanku, marilah kita bersabar sedikit untuk menghadapi saudara-saudara kita Kristen, karena yang di dalam dirinya adalah roh Tuhan, bukan roh manusia ya. Jadi jangan kita itu marah sama mereka. Biarkanlah mereka seperti itu, karena mereka itu adalah anak-anak Theos. Anak-anak Tuhan ya suka-suka dia dong. Kan Tuhan bapaknya. Kan gitu ya. Gampang kok, kata Bang Palopo. Ya, jadi terima kasih kepada Edis yang telah mengajarkan kepada seluruh alam semesta bahwa poligami itu tidak diharamkan oleh Tuhan, ya perjanjian baru dan perjanjian lama. Terima kasih juga kepada Edis yang telah mengajarkan ke seluruh alam semesta bahwa ternyata Yesus punya Tuhan. Terima kasih juga kepada Edis yang telah mengajarkan kepada alam semesta bahwa sesungguhnya penyaliban itu karya iblis. Terima kasih Edis. Bang Milo, assalamualaikum. Bang Milo, terima kasih kepada Bang Milo. Teman-teman, kita sudah mulai belajar bahasa Ibrani, sudah mulai kursus bahasa Arab, sudah mulai kursus bahasa Inggris berkat adanya kontributor salah satunya adalah Bang Milo ya. Bang Milo mensupport biaya kuliah Goldian insya Allah ya. Bang Milo tak mau disebut-sebut namanya, tapi aku sebut-sebut aja ya. Kenapa? Karena aku mengapresiasi kebaikan Bang Milo supaya kita ingat semua ya. Seperti itu. Bahasa roh Uni, saya tak pandai bahasa roh ya. Saya bisanya bahasa kalbu gitu ya. Bahasa kalbu saya bisa. Jadi buat apa sih Arul? Kamu kenapa sih Arul? Si Arul ini kenapa coba teman-teman? Kamu punya masalah apa Arul? Janda mana yang telah menyakitimu Arul? Coba kamu jujur ya. Oh, jangan suruh Oten naik ke sini. Oten nggak berani ketemu Bunda Gembala. Bunda Gembala juga sih yang salah karena terlalu keras kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka takut sama saya ya. Besok-besok Bunda Gembala akan semakin lembut lah supaya mereka nggak ketakutan lihat Bunda Gembala ini. Blok aja Uni, biarin aja. Waalaikumsalam Ustadz Miftah. Biarin aja si Arul begitu. Si Arul itu sepertinya pria-pria yang lagi butuh perhatian teman-teman ya. Udahlah, biarin aja. Jadi teman-teman, ternyata Oten-Oten itu menurut Edis boleh poligami. Yuk. Seru banget jadi Oten ya. Katanya apa ya namanya itu ya? Mungkin kalian tuh sebenarnya tuh Oten, sebenarnya kalian seneng diizinkan poligami itu. Cuman karena kalian sok-sok suci ya kan, ngerasa kalau kalian tuh kami suci gitu. Kalian ingin menyerang dengan poligami itu nabi kami gitu loh. Makanya kalian itu mengharamkan poligami. Padahal tidak ada larangan poligami dalam Bible. Yang ada itu adalah larangan untuk mempoligami Tuhan. Begitu ya. Jadi yang dilarang itu adalah mempoligami Tuhan. Mempoligami perempuan itu tidak dilarang dalam Kristen, karena itu salah satu solusi yang memang dibutuhkan pada akhir zaman ini. Faktanya banyak sekali laki-laki selingkuh, punya istri 2 di belakang layar. Coba seandainya mereka itu diizinkan nama istrinya poligami, istrinya tetap jalani kehidupan, kecuali kalian poligami tapi nggak tanggung jawab sama istri pertama, matilah kalian cepat gitu loh. Tapi kalau kalian duitnya banyak kayak Atta Halilintar tuh, duitnya banyak, istrinya cuma 1, dia bisa menghidupi 3 lagi loh bini loh.
Iya, maka dia berpahala memberikan nafkah kepada 4 wanita sekaligus. Dia yang dapat, dia yang baik itu karena dia melindungi 4 wanita sekaligus gitu ya. Dan istri-istrinya juga ini berpahala karena apa? Ikhlas untuk tidak merasa memiliki. Emang sulit ya, namanya pahala ya dicari ya sulit lah. Kalian jangankan poligami, mengucapkan subhanallah bilhamdi subhanallah lazim aja bagi kalian sulit begitu. Apa sih kau Arul? Kok ada apa dengan kau Arul? Ya, muak juga lama-lama lo Arul ya. Memuakan juga lama-lama seperti itu. Teman-teman, akun aku ini akun luar negeri, jadi belum FYP di Indonesia. Di tap-tap lah, di share-share lah. Kalau nggak kita ganti akun nih. Aku biasanya kalau pakai akun lain itu langsung di ban. Kenapa semakin lama lubang hidung aku semakin lebar ya guys? Aku nasihati muslim-muslim inilah. Kau menasihati orang seolah-olah kau paling benar gitu loh. Aduh, batuk cantik. Minum dulu ah. Gitu teman-teman ya. Seperti itu. Ada yang mau naik ke atas, kalau tidak kita cari Oten aja. Kalau Oten tidak kesini, saya yang cari Oten ya. Kalau Oten tidak kesini, saya yang cari Oten. Saya kejar Oten guys. Tidak adakah Oten yang berani untuk diskusi dengan Bunda Nak? Siap, Cek. Ya. Halo kakak. Nah, halo juga kakak. Apa kabar? Baik. Iya, lagi ngapain kakak? Lagi duduk-duduk sama kakak. Sama, saya lagi duduk-duduk juga nih kak. Tapi saya nggak tanya loh kakak. Iya, saya cuma ngasih informasi kak, walaupun nggak ditanya kak. Tapi saya nggak mau tahu juga kakak. Ya udahlah, kalau kakak nggak mau tahu, ngapain kakak ini masuk ke sini juga? Berarti kakak kan mau tahu. Kan Anda yang undang. Ya kakak kan mau masuk ke sini. Sombong banget sih kak. Saya cuma penasaran aja. Kak, penasaran itu artinya mau tahu. Kakak nggak konsisten dengan omongannya. Udah, aku nggak mau ngomong Katanya sama gini Anda, loh. Umi Nanda. Ya kalau nggak mau ngomong sama saya, ngapain diterima juga di sini? Oke, aneh. teman-teman. Kita lanjut ya. Biar aja sebelah itu dia ngomong sendiri. Lucu banget kakak ini ya teman-teman ya. Karena dia lagi Saya nggak mau baperan tahu sebelah kamu. orangnya. Enggak, saya nggak baperan. Saya mah nggak pernah bawa perasaan sama perempuan. Ngapain punya perasaan sama perempuan kak? Sama laki baru boleh. Kakak GR banget sih dibaperin. Kak, kakak tuh abis makan apa gitu loh. Biasanya kali kak disapa malah nyolot gitu loh. Dia aneh loh guys. Dia bilang saya nggak mau tahu kamu, tapi dia terima gitu, Izin, penasaran Cek, katanya. iya. Ya udahlah Cece. Siapa ini? Kok terima ini? Apa nih? Cece, berarti akun saya sudah bisa kok TikTok nyuruh saya live. Gak apa-apa guys, biar aja teman-teman ya bisa. guys. Gak apa-apa, biar aja. Diundang sama dia, Cece. Iya, dia undang. Dia pingin jaga toilet aku. Kalian mau lihat gak dia jaga toilet aku? Setengah jam Aduh. dia jaga toilet aku. Mau lihat gak teman-teman? Mau? Ya. Kita buat cewek sebelah jaga toilet kita ya, seperti biasa ya. Ini orang kenapa sih guys? Kenapa sih kalian tuh kayak gini gitu loh? Terus oh jadi gini guys, ini bukan jangan salahkan mereka ya, jangan salahkan mereka, salahkan roh yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena memang adab itu sudah tidak ada pada diri mereka. Adab itu hanya ada pada diri orang-orang yang memang memiliki keyakinan yang benar. Kalau orang-orang itu sudah tidak lagi benar keyakinannya, mereka tidak punya adab. Ya contohnya Cece ini, kita PK sama dia liatin toiletnya. Kenapa? Otaknya di toilet itu semuanya.
ini Cece ini begini. Nah inilah kita tunjukkan bagaimana adab mereka terhadap kita. Padahal kita baik-baik kepada mereka, biasa aja, nggak menyerang, nggak menghina. Tapi coba perhatikan, ini yang mereka coba pertontonkan kepada kita, ya. Karena orang-orang seperti Cece ini sepertinya sudah tidak menyukai saya dari awal, gitu. Jadi makanya tuh kayak sentimen aja sama saya. Ya karena faktor tadi, ketika kita umat Islam bicara tentang agama kita, mereka tidak akan senang dengan hal itu. Bawa agama Islam, bawa agama Islam, keluar kau. Jangan bawa agama Islam di sini ya. Kan kelawan kan, ketahuan dia benci sama agama Islam. Jangan kau bawa-bawa agama Islam ya, kelihatan teman-teman. Jadi inilah kalau sudah kesurupan, kesurupan Tuhan. Jangan salahkan anak-anak Tuhan ini ya teman-teman ya, karena anak-anak Tuhan ini diajarkan sama Tuhannya. Kita nggak boleh marah. Adab tidak ada. Lalu jangan kau bawa-bawa Islam, jangan kau bawa-bawa Islam, karena memang sudah tidak suka dengan agama Islam itu dari awal. Itu kelihatan. Jadi ketika mereka berkata kami lu ajaran kasih, itu semua adalah bohong kawan-kawan. Adab tidak ada. Coba bayangkan, pertama kita ngobrol dengan dia biasa, nggak ada kan kita menyerang pribadi dan agama dia. Tapi apa yang dilakukan? Lihat nih, cewek sebelah akan jaga toilet katanya. Nggak ada adab, nggak ada apa ya? Ya karena itu dia, karena memang tidak diajarkan bagaimana cara beradab itu dalam Islam. Gitu. Mereka tuh tidak ada adab. Selagi mereka itu adabnya tidak ada adabnya. Dia sudah membenci kita itu sejak dari awal, lalu mereka tuh sudah tanamkan kebencian itu. Itulah mereka. Itu yang kalian lihat barusan itu. Bagaimana kemudian kalian lihat mereka, lihat nih aku biar aja cewek sebelah jaga WC aku. Rasis mereka itu. Rasis. Kenapa? Ya itu tadi, lisannya berkata kami kasih, hatinya penuh dengan kebencian. Padahal kita santai dari tadi, tanya baik-baik, Cece ngapain? Lagi duduk-duduk. Saya juga duduk-duduk. Aku nggak nanya loh lah. Tapi kok penasaran sama aku? Nggak konsisten. Inilah bukti bahwa kita berbeda dengan mereka. Biarkan. Kita nggak masalah kok. Ya kita nggak masalah. Kita nggak bawa etnis ya. Karena gini teman-teman ya. Ketika kita bicara kebenaran, orang yang tidak benar itu akan tidak suka dengan hal itu. Kan kedengar kan, jangan bawa Islam woy, jangan bawa Islam woy katanya. Kan? Karena memang terbukti. Saya yakin itu salah satu penonton diskusi lintas agama yang memang memiliki kebencian terhadap kita gitu. Sorry, John Wick, terakhir aku naikkan kok nggak nyambung ngomongnya gitu loh. Hanya ngomong nggak jelas dasarnya apa, terus nggak bisa diajak bicara gitu. Kalau kau bisa diajak bicara, saya naikin. Coba di typing di bawah dulu. Ya, saya bisa diajak ngomong. Coba. Iya. Ketika saya bilang bahwa dia tidak ada adab, baru dia terasa kan. Coba kau bilang dulu di bawah John Wick. Iya, saya di bawah typing dulu. Typing dulu di bawah. Saya bisa diajak bicara gitu. Typing dulu di bawah. Ya, siap saya diajak bicara gitu. Saya bisa diajak bicara Uni gitu. Ya. Typing dulu. Iya, typing dulu di bawah, saya mau diajak bicara gitu. Nggak mau aku naikkan kau. Kau typing dulu lah. Oke, saya akan dengarkan. Nggak usah kau di bawah aja kau. Penting kali kau untuk naik. Nggak penting. Emang kau penting gitu. Nah, kita kembali lagi teman-teman ya. Kelakuan mereka itu akan mereka perlihatkan sejatinya ketika mereka mulai terjepit dengan argumen. Contoh, mereka menjelaskan Tuhan kami mati untuk mengampuni dosa, lalu kita bantah dengan dalil karena sudah terjepit, langsung nanti nyerang membabi buta. Seperti itu. Sama seperti perempuan tadi, si Cece tadi. Kelihatan kok. Ya. Karena kalian tahu ya, di kalangan Kristiani, Uni Riva ini adalah orang yang seolah-olah tuh kayak menakutkan sekali gitu. Padahal apa gitu loh, saya ini kan unyu-unyu saya ini. Oh iya, yang mau belajar kelas bahasa Ibrani sudah bisa setiap hari ya. Nanti kalau yang mau daftar harus masuk ke grup belajar bersama Uniriva. Di situ nanti disampaikan linknya.
Baik, seperti itu ya. Mari kita bahas lagi tentang Oten boleh poligami. Nah, jadi kalau kita bicara poligami, tidak ada satupun ayat melarang poligami dalam Bible, dan tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru menghukum orang-orang karena poligami. Kalau misalkannya begini ya, Tuhan melarang membun-bun misalkannya, maka itu akan terbukti ketika Tuhan menghukum orang yang membun-bun. Contoh, Tuhan melarang untuk berzina misalkannya, maka Tuhan berikan hukum, barang siapa yang berzina maka dia harus metong. Nah, itu berarti Tuhan larang berzina. Tapi tidak ada hukum Tuhan, barang siapa yang berpoligami maka nanti aku Tuhan akan memukulnya. Tidak ada dalilnya begitu. Maka itu tidaklah disebut sebagai larangan poligami. Seperti itu ya. Nah, jadi di dalam kekristenan poligami itu sesuatu yang memang tidak ada dalilnya, larangannya tuh ada, tidak ada. Bahkan Tuhan dalam perjanjian lama mengambil istri-istri Saul, istri-istri Saul itu poligami, lalu diberikan kepada Daud. Itu buktinya teman-teman, kalau poligami sesuatu yang diizinkan di dalam kekristenan. Yakub itu istrinya ada 4, Rahel, Lea, Zilfa, dan juga Bilha. Artinya lagi-lagi Kristen diizinkan berpoligami. Tidak ada larangan berpoligami, tetapi yang melarang poligami itu adalah gereja. Seperti itu ya. Seperti itulah yang bisa kita saksikan teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman Kristen, apa sih yang kalian marahkan kepada kami umat Islam ketika kami mengatakan Tuhan kalian misalnya menikah? Apa masalahnya? Itu bukan hinaan. Menikah itu bukan sebuah penghinaan. Menikah itu sebuah kalian tau nggak, lebih sedih tuh dikatain jomblo tahu. Menikah itu sebuah pencapaian tahu. Kenapa ketika Tuhan kalian dikatakan menikah kalian tersakiti? Padahal itu pencapaian. Itu sebuah prestasi loh. Menikah itu prestasi loh. Karena kalau ada laki-laki yang menikah artinya dia laku. Justru jomblo itu sedih dia gitu loh. Tapi kenapa ketika kami mengatakan Tuhan kalian memiliki prestasi karena mendapatkan perempuan untuk dinikahi, kalian bilang itu penghujatan. Tapi ketika sebuah kehinaan yang ditimpakan kepada Tuhan kalian, dia mati terkutuk, dia dibuka bajunya, diseret, ditelonjongi, itu adalah prestasi bagi kalian. Kenapa terbolak-balik? Ada lagunya loh kalian itu. Oten otaknya semua tak bolak-balik, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Oten tak bolak-balik, otak oten tak bolak-balik, otak oten tak bolak-balik, otak oten tak bolak-balik. Bayangkan ya, di dalam iman Islam Tuhan mati itu sebuah kehinaan, tapi di kalian Tuhan mati sebuah prestasi. Ya, seorang nabi punya istri banyak, bagi kalian kehinaan, padahal itu adalah sebuah prestasi. Tuhan jomblo kalian hina-hina, padahal tidak ada satupun dari Tuhan kalian yang menikah. Kan lucu kalian itu. Jadi saya bingung dengan saudara-saudara saya yang Kristen ini gitu. Ya, kadang tuh lucunya, saking lucunya kalian tuh bikin saya mau terkencing-kencing di celana, ingin ketawa, tapi nggak mau saya ketawa terkencingnya. Lu ngapain sih John Wick? Apa sih John Wick? Lu penting gitu dinaikin John Wick? Nggak penting John Wick. Lu dibawa aja tap-tap layar. Kecuali lu berilmu. Lu udah nggak berilmu, nggak ada guna buat peradaban, buat keluarga lu aja lu nggak berguna. John Wick ya, nama John Wick. Kayak kasihan banget si John Wick nih ya. Udah deh, gua naikin. Mana lu? Oh, udah turun. Ya udah. Naiklah sini John Wick. Kasihan banget John Wick ini. Mengemis banget pengen naik ke tempat Bunda Yana. Ya. John Wick katanya mau naik. Kenapa udah nggak ada di antrian John Wick? Hah? Ayo naik. Sini naik. Caper banget dari tadi cari-cari perhatian mulu. Merasa penting gitu John Wick ya. Kenapa John Wick? Hah? Gak berani Kak. Iya, gak ada yang berani naikin lu, soalnya lo gak ini ya, agak ini. Jadi gak ada yang berani naikin lu, pada takut sama lu semuanya. Silakan yang mau naik aja.
Kasian banget si John Wick ini ya. Mungkin dia meminta ilmu poligami ini. Ya nggak mampu dong dia poligami. Orang burungnya aja nggak bersunat, berkulub. Jijik dong perempuan-perempuan. Kebayang punya laki nggak bersunat, gimana bentukannya itu ya? Najis, tralala, gili. Iyalah, mau penyakit kalian nanti, penyakit kanker rahim nanti, kan di situ ada ulat-ulatnya di situ. Apa sih John Wick kentinya berkumpul sama apa tuh? Kentinya apa tuh? Apa sih, nggak ngerti. Yang semangat typingnya John Wick ya, rajin banget. Pasti dia typing, copy paste. Semangat ya John Wick. Sekalian tap layar dong John Wick. Jangan cuman copy paste aja, tap layar gitu loh. Pokoknya Kristen boleh poligami, kata Edis. Kita ulangi lagi ya, Kristen boleh poligami. Aku suka loh memutar-mutarkan hal ini. Ini menurut si Edisida Butar ya teman-teman ya. Nih. Ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak boleh poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible ya jelas boleh. Itu saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu. John Wick, lu mau naik ke atas mau ngapain? Siapa yang mau yang di Malaysia? Kita kan jumpa di Malaysia. Siapa? Bang Sazan. Siapa nak jumpa dengan I dekat Malaysia? Siapa nak traktir I makan durian montong, durian Musiang King? Ada tak yang dekat Malaysia? Siapa nak jumpa dengan I dekat Malaysia? Kabar-kabari. Cepat dikabar-kabari ya. Ya, kena I. Siapa yang nak jumpa dekat Malaysia, jangan lupa traktir I makan durian montong. I nak makan durian Musang King lah. Ada tak yang tak nak bayarkan Malaysia? Tak, I nak nanya ni, siapa yang nak dekat Malaysia? Siapa dekat Malaysia? Ada tak yang dekat Malaysia nak jumpa dengan I? Jom kita jumpa guys. Kita jumpa dekat Malaysia. Apa macam ni muka saya? Tapi jangan laki orang. I tak suka kalau nak jumpa bawa isteri I kalau seandainya nak jumpa dengan orang-orang dekat Malaysia, harus ada isteri-isteri awak. Jangan you jumpa dengan I sorang-sorang je. I tak nak. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.